Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mata kuliah perkembangan media. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Kita lanjut materi kita, sejarah media massa bagian kedua. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Ada beberapa video yang bisa teman-teman nonton, nanti linknya akan saya tambahkan ya. Oke. Saya pernah cerita di pertemuan sebelumnya bahwa surat kabar merupakan media massa paling tua ya dalam kelompok media massa. Nah, sebelum kita bahas tentang sejarah surat kabar, kita jawab dulu pertanyaan berikut. Mengapa media massa hadir di tengah masyarakat? Untuk apa? Kebutuhan apa yang hendak dijawab? Dan kenapa hadirnya jadi seperti itu gitu kan, artinya bentuknya organisasi, terus ada yang mengelola, ada orang kerja di dalamnya. Nah, kenapa jadi kayak begitu? Nah, ini ada video saya nggak bisa nggak bisa ngeplay di sini ya, takut kena copyright, tapi nanti linknya bisa ditonton sendiri. Tinjauan mengenai teknologi informasi. Tadi pertanyaannya kan sebelumnya kan, mengapa media massa hadir di tengah masyarakat? Nah, kamu coba jawab. Sebetulnya untuk menjawab ini kita bertanya juga sebetulnya kebutuhan apa yang hendak dijawab oleh adanya media massa. Nah, di sini udah saya tulis nih, ada kebutuhan-kebutuhannya. Kebutuhan manusia itu kan ada kebutuhan akan informasi, kebutuhan akan sosial, bergaul, kebutuhan ekonomi, kebutuhan politik, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Lalu hadirlah teknologi. Teknologi itu tujuannya adalah untuk membantu kegiatan manusia. Membantu menjadi apa? Tentunya menjadi lebih mudah, lebih gampang, lebih cepat. Jadi teknologi itu hadir untuk membantu kita. Sementara itu teknologi informasi dalam dunia ekonomi, politik, sosial, budaya itu akan terus berkembang. Kamu mungkin pernah dengar istilah bahwa orang yang menguasai informasi, maka dia akan menguasai dunia. Jadi balik lagi, teknologi informasi dalam dunia ekonomi, politik, sosial, budaya ini sangat berpengaruh terhadap kebutuhan manusia. Informasi dapat diakses oleh siapa aja, dari mana aja, kapan saja. Jadi karena ada kebutuhan tadi nih ya, terus ditambah lagi dengan adanya teknologi informasi, sehingga dia bisa menunjang segala aspek kehidupan. Terus kita juga akhirnya juga punya akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, akhirnya nanti juga akan melahirkan kebebasan berpendapat. Jadi kebutuhan-kebutuhan tersebut itu ujung-ujungnya adalah ini, kita punya kebebasan berpendapat. Dengan informasi kita bisa menjelajahi dunia, pendidikan makin tinggi, ekonomi juga makin meningkat. Jadi ke situ arahnya ya. Jadi ujung-ujungnya adalah media massa ini berperan dalam menggerakkan masyarakat, ekonomi, dan lain-lain. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, ini harus diingat juga ada tujuan komunikasi. Ini sering sekali ya, waktu semester 1 mungkin kamu udah pernah dikasih ya, komunikasi tujuannya adalah to inform, to educate, to entertain, to influence. Jadi tujuan kita menyampaikan pesan setidaknya adalah 4 hal ini. Harold Laswell ada Wright. Jadi fungsi media massa, adanya media massa itu pertama tadi ya, to inform, to educate, to entertain. Tapi kalau menurut Wright itu adalah pengawasan, menghubungkan, transmisi kultural. Artinya fungsi media massa itu adalah bisa menjembatani perbedaan budaya dan hiburan. Kita nih contohnya nih yang lagi happening sekarang ya, nggak bisa, tadinya nggak tahu kan artis-artis Korea, taunya ada lagu-lagu K-pop, terus kita dengerin, kita jadi bisa ikutan nyanyiannya. Transmisi cultural ya, transmisi budaya, itu salah satunya dengan media massa. Tadi fungsinya udah, terusnya kebutuhannya juga udah. Nah, ini dia karakteristik media massa yang kemarin kita udah bahas ya pertemuan minggu lalu, bahwa ternyata brosur itu nggak masuk ke sini. Kenapa? Nah, ini dia tidak bersifat umum. Rata-rata brosur itu
kontennya atau materinya sifatnya khusus, misalnya brosur pendidikan, brosur mengenai produk gitu. Terus kedua, universalitas adalah pesan bersifat umum untuk semua orang dan bisa digunakan bagi banyak orang. Maksudnya nggak satu etnik aja, nggak satu wilayah aja. Bahkan berita-berita yang ada di Amerika, berita-berita yang ada di luar negeri bisa kita terima juga. Misalnya ada demonstrasi besar-besaran terhadap pembunuhan warga kulit hitam di Amerika, kita bisa dengerin, kita bisa berempati. Nah, itu maksudnya. Ketiga adalah periodisitas, artinya waktu terbitnya sangat exact, udah begitu ya udah begitu aja. Kalau dia adalah perusahaan koran, maka setiap hari dia harus terbit. Dia adalah perusahaan media massa dalam bentuk stasiun TV, ya tiap hari dia harus on air, mengudara. Selanjutnya kontinuitas, berkelanjutan, enggak satu aja selesai, enggak. Kalau kayak billboard, ya itu kan satu project, nanti bisa kalau kontraknya habis akan ada project yang lain. Kalau ini nggak bisa kayak gitu, misalnya radio gitu, ntar dulu mau liburan dulu, berhenti dulu siarannya, nggak bisa kayak gitu. Selanjutnya aktualitas artinya kebaruan, mengejar kebaruan. Apa ciri-cirinya mengejar kebaruan? Salah satunya bisa dilihat dari tren atau enggak berita-berita yang terkini gitu misalnya. Nah, tren tuh gimana maksudnya? Tren hal yang menjadi jadi kalau kita ngomong aktualitas itu bukan berarti halnya itu harus selalu baru gitu. Hal lama bisa jadi baru, misalnya dengan kemasan yang baru. Nah, itu bisa jadi kayak gitu, yang lagi tren, yang lagi diomongin sama orang, lagi happening, itu namanya aktualitas. Kalau dilihat sisi yang lain, perusahaan bersifat lembaga, ada organisasinya, dan organisasi itu terikat dengan nggak kayak perusahaan-perusahaan umum yang lain. Sebagai perusahaan media, dia tuh ada apa namanya, ada ikatannya, ada lembaga lain yang mengawasinya. Jadi kalau dia TV, maka dia ada diawasin oleh KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Kalau dia adalah koran, maka yang mengawasi adalah namanya Dewan Pers Indonesia. Gitu. Jadi ada lembaga. Kenapa sih harus diawasin? Karena ini menyangkut orang banyak tuh, yang bersifat umum. Jangan sampai materi-materi atau misalnya konten yang dia sebarin itu salah sehingga merugikan banyak orang. Selanjutnya bersifat satu arah. Sifat satu arah itu maksudnya dari media ke masyarakat aja, nggak bisa timbal balik. Terus meluas dan serempak menggunakan alat-alat teknis, ada properti dan segala macam. Bersifat terbuka. Bersifat terbuka artinya begini, jika misalnya satu media mengeluarkan satu berita dan itu bisa diupdate terus gitu. Cara update-nya macam-macam, bisa dia liputan, bisa dapat masukan dari masyarakat dan lain-lain. Isi media, nah rata-rata isi media masa ya ini ada news, opini, karangan khas, ada film, drama, musik, kuis, talk show, variety show, dan lain-lain ya. Rata-rata isi media adalah ini. Jadi kalau kamu misalnya jawab kemarin brosur yang nggak begini, rata-rata brosur kan isinya iklan. Di film Superman misalnya ya, itu kan jagoannya seorang jurnalis ya di Daily Planet. Saya mau ngasih tahu bahwa betapa pentingnya profesi seorang jurnalis sehingga bisa karakter itu bisa masuk dalam film gitu, digambarkan gimana sih cara kerjanya jurnalis dan macam. Elemen dalam komunikasi massa. Ada komunikator atau di sini adalah media massanya, ada pesan, ada halayak, ada medianya. Ya, ini maksudnya komunikator bukan medianya sama di sini ya, ini adalah perusahaannya. Jadi kalau misalnya komunikatornya adalah media Indonesia, pesannya berita, halayaknya ya halayaknya media Indonesia, medianya koran gitu maksudnya. Medianya adalah surat kabar atau koran. Ada gatekeepernya kalau di dalam media adalah redaksi, dewan redaksinya atau redaksional staf jajaran redaksinya gitu. Itu namanya gatekeeper. Apa fungsinya? Fungsinya adalah menjadi penyaring
ya, menjadi penyaring antara berita-berita yang didapat oleh reporter ke masyarakat dan sebaliknya. Nah, biasanya gatekeeper ini sangat menentukan arah kebijakan media, karena satu media dengan media lain punya kebijakan yang beda-beda. Ada regulator tuh orang yang nggak cuma ngomong jadi gatekeeper, tapi bisa jadi kebijakan ekonominya, kebijakan iklannya, dan segala macam. Jadi kalau di gatekeeper misalnya orang yang bertanggung jawab di sini adalah dewan redaksi, regulator bisa jadi orang keuangan atau komisaris ya, sesuai dengan perusahaan yang lain. Ada feedback, tanggapan dari halayak. Walaupun bentuk komunikasi massa adalah satu arah, tapi memungkinkan adanya feedback. Tapi pastinya umumnya feedbacknya ini nggak langsung gitu. Maksudnya orang nanya nggak semuanya bisa langsung dijawab. Gitu. Ada jedanya atau enggak. Misalnya dia lagi tanya jawab siaran langsung, bisa jadi apa yang dijawab oleh reporter, biasanya reporter nggak menjawab ya, maksudnya karena apa yang keluar dari mulutnya reporter itu sebetulnya sudah dikemas sedemikian rupa dan menjadi dari gatekeeper ini gitu loh, sudah sesuai dengan arahannya gatekeeper. Nanti ngomongnya yang ini aja ya, yang itu bukan bagian kita, nah kayak gitu-gitu. Nah, jadi itu biasa ya kalau dalam media massa. Terakhir adalah filter, bentuknya bisa fisik dan non fisik. Misalnya budaya, kalau misalnya koran di Indonesia atau misalnya siaran TV di Indonesia, itu akan sesuai dengan budayanya Indonesia. Nah, misalnya apa kalau budaya Indonesia? Misalnya kalau kita sama orang yang dihormatin, ketika kita bicara, kita sangat mengedepankan sopan santun, menggunakan kata-kata yang kata-kata dan gesturnya yang harus diatur gitu. Kalau misalnya kita melanggar itu, ya bisa jadi kita akan menjadi bahan omongan orang, terus menjadi celaan banyak orang. Filter yang lain bentuknya adalah undang-undang atau etika komunikasi. Nah itu ya, supaya kita ketika bergaul atau misalnya berkecimpung dalam media tahu aturan. Jenis-jenis media massa secara umum dibagi 3, ada cetak, elektronik, dan online. Sebetulnya kan online juga masuknya elektronik ya. Nah dibagi ini kenapa? Karena bukan karena tapi pengelolaan secara hari-harinya gitu. Kalau di radio, televisi, film, ini pengelolaannya beda dengan yang online. Nah, saya mau cerita sedikit tentang istilah jurnalistik. Kalau kita kan sering dengar ya, ada istilah jurnalism bahasa Inggris nih. Tapi kalau di Indonesia kita pernah menggunakan kata-kata jurnalistik maupun publisistik. Publisistik ini digunakan di bawah tahun 80-an ya, 80-an di bawah itu. Nah, karena kiblatnya media massa cetak itu kan adanya di Jerman. Ya karena ditemukannya mesin cetak itu kan di Jerman. Jadi yang digunakan itu istilahnya adalah publisistik. Sementara seiring perkembangan waktu, perkembangan di daerah di wilayah Amerika dan Inggris itu makin berkembang media massa cetak maupun elektroniknya. Maka istilah yang digunakan adalah journalism. Akhirnya menjadi jurnalistik. Nah, dua kata ini ternyata basicnya adalah acta diurna. Ini bahasa Latin yang kata dasarnya adalah diurnarium, artinya pengumuman. Jadi di zaman itu tuh, di zaman kerajaan Romawi kuno, ada istilah namanya diurna. Itu adalah pengumuman yang dibacain, yang bentuknya digulung-gulung begitu dari papirus lah atau kain, kemudian dibacain di tengah-tengah masyarakat. Nah, pengumuman itu, kata acta diurna kemudian menjadi diurnarium, diadopsi kepada kedua kata ini. Jadi istilah jurnalistik itu adalah pengumuman sebetulnya. Sementara definisinya apa sih jurnalistik? Jurnalistik kalau dilihat dari definisinya adalah kegiatan mencari, menghimpun, mempresentasikan fakta, data maupun peristiwa yang ada di dalam masyarakat. Jadi kegiatan itu kemudian dipresentasikan dalam bentuk apa tadi tuh, baik tulisan, suara maupun audiovisual ya, gabungan dari itu. Nah,
karena yang pertama kali berkembang itu adalah koran ketika ditemukannya mesin cetak di Jerman ya 1450 sekian, akhirnya koran lah yang pertama kali berkembang, muncullah majalah, tabloid ya. Kalau kamu lihat ini ada dua media massa cetak, mana yang tabloid, mana yang majalah, silakan ditebak, nanti kita diskusi di grup ya. Atau ini namanya apa nih, buletin nih. Buletin juga bagian dari apa nih? Buletin sama browser beda nggak? Balik lagi, kalau namanya media massa dia kan punya periodisitas, dia akan muncul dengan layout, kebijakan, materi ya yang rutin gitu. Jadi buletin itu masuknya ke media massa. Ini masuknya majalah ya, kategorinya dia adalah majalah. Nah, ini saya ada video tentang 7 hal yang kamu perlu tahu sebelum bekerja di stasiun TV. Mungkin 10 tahun, 15 tahun, atau 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, bekerja di stasiun TV itu sangat seksi ya, sangat keren gitu. Tapi, balik lagi nih, dengan adanya pergeseran teknologi, di stasiun TV mulai ditinggalkan orang, dan banyak anak-anak sekarang kalau ditanya mau jadi apa nanti, mau jadi YouTuber. Regulator media massa di Indonesia. Nah, ini saya mau cerita sedikit, siapa sih yang jadi patokan gitu ya, aturan-aturan terhadap media massa? Pertama pemerintah lah, karena kan pemerintah yang harus mengatur ini. Kenapa pemerintah harus mengatur ini? Ya iya, pertama karena penggunaan frekuensi yang menetapkan pemerintah. Frekuensi kan dipakai sama radio, dipakai sama TV, handphone kamu juga pakainya frekuensi. Kalau nggak diatur sama pemerintah bisa kacau. Termasuk juga pemberitaan. Diaturnya dalam hal begini ya, kalau diaturnya terlalu ketat, ini sama aja kita kayak negara sosialis. Tapi gimana caranya terbuka, semua orang bisa bebas berpendapat, tapi ada aturan etikanya gitu. Makanya ada istilahnya Dewan Pers. Dewan Pers inilah kepanjangan dari pemerintah yang memberikan rambu-rambu mengenai kebebasan pers di Indonesia. Alhamdulillah pada tahun 2019 saya termasuk jadi staf ahli untuk membahas tentang kebebasan pers di Indonesia, riset mengenai indeks kebebasan pers di Indonesia ya, bersama lembaga riset Indo. Dan dari situ saya bisa lihat sendiri bahwa ini risetnya se-Indonesia ya, bahwa di Indonesia itu termasuk yang bebas gitu, walaupun misalnya masih ada represi gitu ya, represi, tekanan-tekanan, tapi dibanding negara-negara lain kita termasuk yang bebas dalam hal menyampaikan pendapat. Justru tekanan-tekanan lain itu justru diterima oleh media bukan dari masyarakat umum, tapi bisa jadi malah dari misalnya dari aparat gitu, atau misalnya dari tekanan di dalam lingkungan medianya dia sendiri, di kantornya dia sendiri. Tapi itu bisa diselesaikan, dan menariknya Indonesia tuh paling banyak menyelesaikan permasalahan media dengan kekeluargaan gitu. Jadi nggak pakai otot, nggak pakai pengadilan. Nah, dari pemerintah masuk media massa, nanti dilihat isi media elektronik oleh KPI ya. Kemudian di bawah Dewan Pers ada organisasi wartawan, sama di sini juga begitu. Nah, inilah yang membedakan pengelolaan media massa dengan non media massa gitu. Jadi kalau di media massa dilihat banget kayak beginian nih beritanya dan segala macam, dan perhimpunan ininya pekerjaannya juga lumayan solid ya, banyak gitu. Jadi karena asosiasi Persatuan Televisi Swasta Indonesia tuh, asosiasinya banyak sekali. PRSSNI, Persatuan Radio Siaran Swasta Indonesia, banyak banget. Nah, ini tautan videonya yang tadi saya udah janjiin. Nah, kita masih belum belajar sejarahnya ya, kapan koran itu ditemukan dan segala macam ya. Minggu depan kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu VM ya, pertemuan keempat. Setelah itu baru kita akan satu-satu membahas mengenai media massa cetak, elektronik, dan lain-lain, maupun media sosial ya.
Jadi terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Stay home, stay healthy, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.